Allah lah yang menciptakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita memahami bahwa setelah diciptakan, kita ada perintah. Tidak ada penciptaan kita ini bukan untuk hal yang sia-sia, tapi memiliki tujuan utama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul memberitahu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan kemudian agar rasul itu menjelaskan kepada kita tujuan apa, untuk apa kita diciptakan. Ya. Yang pertama, siapakah yang menciptakan kita? Kemudian yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Ya, siapa yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada. Nah, kalau kita sudah tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ini mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua ini ya, ini berkaitan dengan yang pertama. Kalau masalah yang pertama, ia bayanu wujubul ibadatillah. Permasalahan yang pertama, wajibnya menjelaskan tentang wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa atba'u ar-rasula sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti rasul dalam tata cara beribadah. Nah, dua hal ini yang bagian pertama ini wa makna syahadatain. Ini makna syahadatain yang kita ucapkan. Ya, syahadat kita adalah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Ini syahadat kita, yaitu la ilaha illallah maknanya apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kita bersyahadat bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maksudnya apa? Kita tidak beribadah kecuali yang disyariatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Ya. Kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu risalah yang pertama, ya, atau masalah yang pertama, yaitu mengajarkan kita tauhid rububiyah dan uluhiyah dan itba'ur rasul. Ini sebagai implementasi dari kalimat dua kalimat syahadat yang kita ucapkan untuk menjadi seorang muslim. Amma masalah tsaniyah, adapun permasalahan yang kedua ini akan kita bahas pada malam hari ini adalah annal ibadata idza khalataha syirkun fa innaha la tatbaq. Yang harus diketahui setelah kita tahu bahwa kita wajib beribadah dan ibadah itu hanya untuk Allah, yang harus dipahami annal ibadata idza khalataha syirkun fa innaha la tatbaq. Ibadah jika bercampur dengan kesyirikan la tatbaq, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting. Di annahu la budda an takuna al-ibadatu khalisatan liwajhillah azza wa jalla. Karena ibadah itu seharusnya dilakukan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Tidak boleh mengharapkan yang lain. Ya. Tidak boleh ibadah itu untuk yang lain. Ya. Maka dikatakan Syekh Fauzan berkata, "Faman 'abadallah wa 'abada ma'hu ghairuhu fa ibadatuhu batilah." Maka siapa saja yang beribadah kepada Allah, ya, yang beribadah kepada Allah, kemudian mencampurnya dengan ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka semua ibadahnya batal. Seorang muslim enggak mengerti. Tidak boleh enggak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mensejajarkan perintah untuk beribadah kepadanya dengan larangan untuk berbuat syirik. Ya, sebagai lawan dari tauhid yang diperintahkan. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Begitu juga dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya kan? Tidak akan memerintahkan kepada kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya. Lahud-din, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya, ya. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, di sini dikatakan dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini jelas nih. Laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, kami telah utus seorang rasul pada setiap komunitas manusia atau setiap umat. Seorang rasul. Apa misi rasul itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut.
Rasul ini mengajak orang beribadah kepada Allah wajtanibut taghut, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau peribadatan kepada taghut. Maka karena baina ibadatillah ya wajtinabit taghut ya, lianna ibadatillah azza wa jalla la takun ibadatan illa ma'a ijtinabit taghut ya. Jadi disejajarkan, ditempelkan, ditemankan antara perintah ibadah dan larangan untuk perintah untuk menjauhi taghut ya. Kenapa? Li'anna al-ibadata la takunu ibadatan illa ma ijtinabi taghut. Karena ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dia meninggalkan taghut. Apa itu taghut maksudnya? Peribadatan pada selain Allah, yaitu asyirk. Yaitu maknanya adalah syirik. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah ayat 256. "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la inqisama laha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit-taghut", siapa yang kafir, ingkar kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang kepada tali, uhul tali yang sangat kuat, lan fisamalah, yang tidak akan terlepas. Dan inilah akidah yang benar. Maka Syekh Fauzan menjelaskan sekali lagi, fal imanu billah la yakfa illa ma'al kufri bit-taghut. Beriman kepada Allah saja itu tidak cukup kecuali dia harus mengingkari taghut. Tidak boleh seseorang hanya mengatakan saya beriman pada Allah tapi tidak mengingkari taghut. Tidak. Seorang mau dikatakan mukmin, maka dia harus ingkari taghut dan beriman kepada Allah. Ya. Nanti paham taghut itu maksudnya adalah taghut itu adalah sesuatu yang diibadahi kepada sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha diibadahi. Ya. Jadi sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka itulah taghut dan dia ridha. Ya. Seperti apa ya? Seperti dukun, ya, patung-patung, ya, orang-orang yang sudah mati, ya, itu taghut yang diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani adzalillah wa iyyakum. Lakinnahum yusyrik apa? Fal imanu billahi la yakfa illa ma'a al-kufru bit taghut. Maka beriman kepada Allah tidak cukup kecuali dia mengingkari atau kufur kepada taghut. Wa illa, kalau tidak dia lakukan itu, ya, maksudnya dia cuma beribadah kepada Allah saja tapi dia tidak ingkari taghut, maka Syekh Fauzan mengatakan fal musyrikuna yu'minuna billah. Nah, ini tegas bahwa orang-orang musyrik dulu di zaman jahiliyah mereka juga beriman kepada Allah. Lakinnahum yusyrikuna bihi, tapi mereka berbuat syirik. Ya. Orang-orang musyrik jahiliyah itu beriman sama Allah. Tapi mereka diperangi oleh Nabi SAW. Kenapa? Mereka berbuat kesyirikan. Jadi jangan antum anggap atau jangan kita beranggapan bahwa saya sudah beriman kepada Allah lalu dia jadi mukmin. Belum. Sampai dia ingkari taghut. Sampai dia berbaraah, berlepas diri atau mengingkari, mengkafirkan taghut. Ya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Yunus bahwa orang-orang musyrik dulu mereka beriman kepada Allah. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah tapi mereka berbuat syirik. Ya. Maka bayyana subhanahu anna indahum imanan billah. Maka Allah menjelaskan orang-orang musyrik dulu sejak zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Nuh, ya. Sejak awal kesyirikan itu ada sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman sekarang ini atau zaman Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu pada dasarnya mereka beriman kepada Allah. Walakin yafsuduna bisyirki wal iyad billah. Tapi mereka rusak keimanan Allah kepada Allah itu dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Mereka rusak perbuatan dengan perbuatan syirik. Ya. Ya. Ada yang angkat tangan?
Fauzi Baihaqi, angkat tangan kenapa? Ya. Nah ini ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Ya. Jadi mereka orang-orang musyrik itu dari sejak awal adanya kesyirikan yaitu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka campur keimanan mereka dengan kesyirikan. Karena mereka campur dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala dihukumi mereka musyrik, ya, musyrik. Karena hakikat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadza makna qauluhu Syekh rahimahullahu taala anna man abadallah, kata beliau, siapa saja yang beribadah kepada Allah wa ata'ar rasul, dan taat kepada Rasul, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fa innahu la yusyriku billahi syai'an, maka dia tidak boleh menduakan Allah dengan apapun. Kenapa? Di annallaha la yarda ayyushrika ma'ahu ahadun fi ibadati, karena Allah tidak ridha. Allah sangat tidak ridha diduakan dengan apapun dalam beribadah kepadanya. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwina an rabbah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hadis qudsi, dari sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka 'ani syirik." Aku tidak butuh sekutu-sekutu. Ya. Aku tidak butuh sekutu sama sekali. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirku. Maka siapa saja yang beramal, ya, siapa saja yang beramal syuraka, Allah tidak butuh sekutu, ya. Karena Allah tidak butuh sekutu, maka siapa saja, ya, yang menduakan Allah azza wajal, ya, maka qaumun yusallun. Di sana ada orang, banyak lebih dari itu yang mereka lakukan, yaitu wa yasumun, mereka berpuasa, wa yuhajjun, mereka haji, lakinnahum yad'un al-adrihah, tapi di samping mereka haji, di samping mereka sholat, di samping mereka puasa, yad'una al-adrihah, mereka berdoa kepada adrihah. Adrihah itu semacam petilasan, kuburan-kuburan, ya, benda-benda keramat. Wa ya'buduna al-Hasan wal Husain, bahkan mereka menyembah Hasan dan Husain. Wal Badawi, menyembah Badawi. Fulanan wa allanan, wali itu dan wali ini. Ya. Bukan cuma itu. Wa yastaghisuna bil amwat, mereka beristighasah kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Mereka beristighasah kepada orang-orang yang sudah mati. Apa yang terjadi? Haula'i ibadatahum batilatun. Itulah yang kata Syekh Fauzan mengatakan, orang itulah yang dianggap batal semua ibadahnya. Kenapa? Karena mereka minta kepada wali, minta kepada adrihah, minta kepada kuburan. Maka sholat mereka tidak diterima. Haji mereka tidak diterima. Puasa mereka juga tidak diterima. Syahadat mereka tidak dianggap sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana mungkin orang yang syahadatnya tidak sah atau syahadatnya tidak diterima oleh Allah, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sholat di belakangnya, bagaimana mungkin? Kita tidak mau sholat di belakang orang yang buang angin, kan? Batal wudhu, karena kita anggap tidak mungkin sah sholatnya. Karena apa? Wudhunya batal. Ya. Ini yang batal bukan wudhu, tapi yang batal syahadat. Dianggap tidak syahadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih meminta kepada kuburan, meminta pada benda-benda keramat, meminta kepada pohon, batu, dan lain sebagainya, ya, beristighosah kepada orang-orang yang mati, ya. Haula'i ibadatahum batilatu, mereka itulah yang ibadahnya dianggap batil, dia enggak diterima ibadahnya. Di annahum yusyrikuna billah, kenapa? Karena mereka telah berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yahlutuna al-ibadata bil syirk. Kenapa? Karena mereka
mencampur ibadah mereka dengan kesyirikan. Ya, mereka telah mencampur ibadah mereka dengan kesyirikan. Fa'amalahum batilun habita hatta yuwahhidullaha wa yahlasu lahu al-ibadah wa yatraku ibadatin ma siwa. Sampai kapan? Sampai kapan mereka dianggap batal ibadah mereka? Sampai mereka hanya mengesahkan Allah. Sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Mengikhlaskan ibadah dan meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Jadi kalau mereka sudah meninggalkan tauhid, meninggalkan sesembahan lain selain Allah, baru mereka baru dianggap semua amal. Tapi kalau belum meninggalkan itu semua, belum meninggalkan peribadatan pada selain Allah, maka apapun yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Ya. Orang yang masih sering datang ke kuburan minta-minta di sana, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Bukan sampai dia bersyahadat lagi. Sampai dia tinggalkan peribadatannya kepada kubur, baru Allah terima ibadah. Jadi bukan syahadat ulang, ikhwah. Bukan syahadat ulang. Ya. Tapi sampai dia meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Ketika dia tinggalkan peribadatan pada selain Allah, baru Allah Subhanahu wa taala mau terima ibadahnya. Nah, ikhwan yang adzallahu ayyakum, wa illa fa innahum laisu ala syai'. Kalau mereka tidak tinggalkan peribadatan pada selain Allah, walaupun dia bersyahadat ulang, walaupun dia ngundang orang lalu untuk bersyahadat ulang, ya, laisu ala syai', enggak dianggap sama sekali. Ya. Maka apa? Fayajibu at-tanbihu lihada. Maka wajib kita untuk memperhatikan hal ini. Ya. Apa itu? Li'anna Allah la yarda ay yusyrika ma'ahu fi ibadatihi ahadun kainan man kana. Ya. Karena Allah tidak akan ridha jika dia diduakan dengan apapun juga dalam peribadatan. Kainan man kana. Dulu maupun yang akan datang, Allah tidak akan ridho. Kapanpun Allah tidak akan ridho. Bagaimanapun Allah tidak akan pernah ridho jika dicampur peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. La yarda subhanahu bimusyarakatin ahadin muhimman kana. Ya. Allah tidak ridha. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika dia diduakan dengan apapun juga. Walaupun diduakan itu sesuatu hal yang penting katanya. Walaupun seandainya itu penting sekalipun atau yang utama sekalipun, maka Allah tidak ridha. Ya. Seperti apa? Li'alla yaqulu ahadun. Ya. Kebanyakan orang-orang ini mereka berkata, orang-orang musyrikin itu berkata, apa yang mereka katakan? Anna ittakhadha minal awliya was-salihina wat-tayyibina syufa'a. Mereka katakan, kami tidak menyembah wali-wali ini. Kami tidak menyembah orang-orang soleh. Kami tidak menyembah orang-orang baik ini. Tapi kami menjadikan mereka hanya sebagai pemberi syafaat. Ana la abudul asnam. Saya tidak menyembah patung kok. Wal authan. Kami tidak menyembah berhala. Kama huwa fil jahiliyah. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Kalau orang-orang jahiliyah itu kan menyembah patung. Orang-orang jahiliyah itu menyembah berhala. Saya enggak menyembah berhala. Kalaupun saya datang ke kuburan para wali, saya hanya minta syafaat supaya doa kami cepat dikabulkan oleh Allah. Itu omongan mereka. Orang-orang musyrik itu berkata, sebagian orang berkata seperti itu. Jangan dikafirkan. Ini perbuatan bukan syirik. Kenapa? Karena kami datang ke kuburan bukan untuk menyembah mereka. Ya, bukan untuk menyembah mereka. Kami mendatangi mereka supaya kami jadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Supaya doa-doa kami cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban atau perkataan dari sebagian orang. Ya. Dikatakan la a'buduhum. Kami tidak menyembah mereka.
Ana ittakhadha haula'i syufa'a. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara saja dalam beribadah. Maka kata Syekh Fauzan, fanaqulu lahu. Maka kita katakan pada orang ini, hadhihi maqalatil jahiliyah. Ucapanmu sama persis seperti ucapan orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Ucapanmu ini sama persis seperti ucapan orang-orang jahiliyah. Ya. Orang-orang jahiliyah itu berkata, ittakhadhuhum syufa'a indallah li'annahum salihuna aw awliya min awliya'illah wallahu la yarda bihadza. Orang-orang jahiliyah juga begitu. Mereka mengambil Lata, Uzza, Manat dan Hubal bukan meyakini bahwa Lata, Uzza, Manat, Hubal itu yang mengabulkan permintaan mereka, bukan. Mereka mendatangi Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu supaya doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban orang-orang musyrikin zaman dulu maupun sekarang sama saja. Jadi apa yang membedakan ya? Apa yang membedakan? Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, kita jeda sejenak, masuk waktu Isya, kita jeda sejenak untuk mendengarkan adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sama.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Syekh Muhammad mengatakan, innallaha la yarda ayyushrika ma'ahu ahadun ghairuhu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, ikhwan ya adzalillah wa iyyakum. Yang berikutnya kita katakan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dikatakan bahwa dari awal ya, terjemahkan dari awal, bahwa sesungguhnya Allah tidak ridha jika dia diduakan dengan apapun juga dengan dalam peribadatan. La malakun muqarrabun, dia tidak ridha jika diduakan dengan malaikat yang kedudukannya dekat. Wala nabiyyun mursalun. Walaupun dengan nabi yang diutus sekalipun, Allah tidak ridha jika diduakan dengan makhluk yang mulia ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa sesungguhnya masjid itu punya Allah, maka janganlah kalian menyeru selain Allah di dalamnya. Ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, Allah tidak ridha diduakan dengan malaikatnya. Allah tidak ridha diduakan dengan malaikatnya. Ya, diduakan dengan malaikatnya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, malaikat yang kedudukannya sangat dekat seperti Jibril alaihissalam, atau malaikat pembawa arsy, atau malaikat yang kedudukannya sangat dekat pada Allah. Maka fama'a qarabal makani min Allah, atau yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah sekalipun, maka Allah tidak ridha diduakan dengan makhluk itu. Walaupun kedudukannya sangat dekat. Para malaikat itu dekat kedudukan pada Allah. Apalagi malaikat Jibril. Ini malaikat yang terbaik. Ya. Wa qarabal ibadah wal makani 'inda Allah law asyrakahum ahada ma'allahi fil ibadah. Maka siapa saja makhluk yang dekat pada Allah tempatnya, yang semakin dekat kedudukan dengan Allah, Allah tidak ridha dengan diduakan dengan mereka. Lau asyrakahum ahadun ma'allahi fil ibadah. Kalau seandainya peribadatan diduakan, Allah diduakan dengan makhluk yang terdekat itu, fa innallaha la yarda. Allah tidak ridha sama sekali. Bi ayyu syarikamahu malakun muqarrabun. Dia tidak suka diduakan dengan malaikat yang terdekat sekalipun kedudukannya dengan Allah. Wala nabiyyun mursalun. Juga tidak mungkin Allah tidak akan ridha jika diduakan dengan para nabi yang diutus. Seperti apa? Seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa, Nuh, Ibrahim, dan ulul azmi minar rusul. Ya, mereka adalah manusia yang terbaik dan rasul yang terbaik. Allah tidak ridha. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridha diduakan dengan apapun juga, ya. Walau kana min afdhalil malaikah walau kana min afdhalil bashar. Dia tidak mau diduakan dengan malaikat yang terbaik, maupun yang diduakan dengan manusia yang terbaik. Allah tidak ridha. Maka maksudnya apa? Apalagi Allah diduakan dengan makhluk yang lebih rendah kedudukannya daripada malaikat yang terbaik dan daripada manusia yang terbaik. Tentu Allah tidak ridha lagi. Sangat tidak ridha. Ya. Dengan malaikat saja Allah tidak ridha, apalagi yang kedudukannya lebih rendah dari malaikat, seperti para wali atau orang-orang yang tidak dikenal kedudukannya, ya, yang tidak jelas namanya, tidak jelas asal usulnya, gitu ya. Allah tidak ridha, tidak mau Allah diduakan dengan hal seperti itu, ya. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, harus difahami seperti itu, ya. Allah la yardallahu bimusyarakatin ahadun kainan man kana. Allah tidak ridha. Allah tidak suka diduakan dengan apapun juga, kainan man kana, ya. Wa hadza sarihun minal fil Qur'an was sunnah. Ini jelas tegas tidak berada dalam Quran maupun dalam sunnah. Lakin lima ya'qilu wa yatadabbar wa yanbadha at-taqlid al-a'ma wa ta'allul bil al-batil wa tanbihu li nafsihi wa dalilu ala anna Allah la yarda. Tapi dalil-dalil ini, ya, berlaku bagi orang yang mau berakal, yang mau berfikir, ya, yang mau memikirkan, yang mau mentadaburi. Layan batu taklid a'ma, tidak terikat dengan taklid yang buta, ya, tidak taklid buta, ya. Maka siapa saja yang terbuka fikirannya, maka dia akan melihat dalil ini dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, annal masajida lillah,
Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian seru selain Allah di dalamnya. Maka Syekh Fauzan berkata, al-masajid hiya buyutullah. Hiya buyutullah, ya. Masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Wa hiya al-mawatinu al-mu'addatul lis-shalah, ya. Dia adalah tempat sarana untuk beribadah salat di dalamnya. Wahabu wahiyya ahabbul baqa' ila Allah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Wahiyya buyutun adanullah an tarfa' wa yadhkira fiha ismuhu, ya. Tempat yang di mana apa? Dikumandangkan azan, ya, dan disebut nama-nama Allah di dalamnya. Maka yajibu an takuna hadhihi al-masajid mawatinul ibadatillahi wahdah. Maka hendaklah masjid itu dijadikan tempat ibadah kepada Allah saja. La yadathu fiha syai'un li ghairillah. Jangan dibicarakan sesuatu pun di dalam masjid itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tubda fihi al-qubur wal adriha. Jangan bangun kuburan di dalam masjid, ya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalik. Karena Nabi melaknat orang yang melakukan itu, ya. Jadi jangan dianggap ketika kita mewakafkan tanah untuk masjid, lalu kita berpesan, nanti kalau saya mati atau saya meninggal, tolong kuburkan saya di bagian depan imam supaya saya disolati tiap hari. Ini hujah atau omongan orang-orang yang jahil. Bagaimana mungkin dia disolati tiap hari? Sedangkan solat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, dilakukan oleh 40 orang atau lebih sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban dari orang yang banyak. Bagaimana mungkin dia katakan supaya orang mensolati dia tiap hari? Dari mana hujahnya? Maka jangan sekali-kali meletakkan kuburan di dalam masjid, ya. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalik. Karena Nabi melaknat orang yang melakukan itu. Orang yang menguburkan menguburkan jenazah di dalam kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Wa akhbara anna hadza wa al-fi'l Yahud wan Nasara. Bahkan Nabi mengatakan ini menguburkan membuat kuburan di dalam masjid. Ini sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Nahana an dzalika fi akhir hayatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita justru di akhir hayatnya. Wa huwa fi sakaratil maut. Tatkala beliau berada dalam sakaratul maut alaihi salatu wasalam. Nabi bersabda, "Ala inna man kana qablakum kanu yatahadzuna al-qubur masajid." Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Hada yaqulahu wa huwa fi siyaqil maut. Bayangkan Nabi mengucapkan ini tatkala dia diambang kematiannya. Ya, fi siyaqil maut. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian untuk melakukan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat itu menjauhinya mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka dilaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ahum masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Maka fal masajid yajibu an tatahara min athari syirki wal wataniyah. Maka masjid itu mestinya bersih dari segala peribadatan pada selain Allah. Bersih dari segala praktek kesyirikan. Bersih dari praktek. Mestinya masih seperti itu. Wa alla taqama 'ala kubur, dan tidak boleh mendirikan masjid di atas kubur. Au yudfanu fiha al-amwat ba'da bana'iha, atau menguburkan jenazah di masjid yang sudah jadi. Ya.
Masjid yang sudah jadi maupun masjid yang belum jadi. Kalau masjid belum jadi, maka tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Kalau sudah ada masjid, maka tidak boleh menguburkan jenazah di dalamnya. Ya, tidak boleh menguburnya di dalam masjid. Kemudian ikhwani adzallahu wa iyyakum, bal takunu mawatina ibadatillahi wahdah. Maka hendaklah menjadikan masjid itu sebagai tempat hanya beribadah kepada Allah saja. Tuqamu fiha shalah, yang ditegakkan salat di dalamnya. Wa yadhkuru fiha ismallah, yang disebut nama-nama Allah di dalamnya. Wa yutla fiha al-Qur'an, yang dibacakan Quran di dalamnya. Wa tuqamu fiha ad-durusin nafi'ah, kemudian dibuat kajian-kajian pelajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa ya'tikaf fiha lil ibadah, kemudian digunakan untuk beriktikaf di dalamnya. Hadhihi hiya wazifatul masajid. Ini yang namanya dengan wazifatul masajid. Membersihkan masjid, mengisi masjid, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dengan apa? Dengan ibadah. Banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah, banyak salat di dalamnya, banyak bacaan Quran di dalamnya, banyak kajian-kajian yang bermanfaat di dalamnya. Bukan tempat untuk joget-joget, bukan tempat untuk menari-nari, bukan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Bukan sarana untuk menuju kepada kesyirikan di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Amma an tuqama fiha awthanun tu'badu min dunillah, fahadhihi laysat masajid. Maka Syekh Fauzan menjelaskan, barang siapa dalam masjid tapi ada ausan, ada sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, fahadhihi laysat masajid. Maka yang begini tidak dinamakan masjid. Ya. Hadhihi masyahidu syirkun. Ini tempat-tempat kesyirikan, bukan masjid. Ya. Bukan masjid. Wa inna sammaha ahlaha masajid. Ya. Tapi dinamakan tempat itu sebagai masjid, padahal bukan masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu hanya punya Allah. Ya, hanya punya Allah. Maka kalau seandainya di dalamnya ada selain Allah, maka itu bukan masjid. Ya. Di masjid itu ada kuburan yang diibadahi, maka itu bukan masjid. Di dalam masjid itu ada keris yang ditaruh, maka itu bukan masjid. Di kuburan itu ada disediakan ancak-ancak atau saji-saji terhadap orang-orang saleh, maka itu bukan masjid. Itu musyahadat syirik. Itu tempat-tempat kesyirikan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Annal masajida lillah." Sesungguhnya masjid itu punya Allah. Ai la li ghairihi. Bukan untuk yang lain. Wali annal masajid fi mahalli ijtima'in nas. Karena masjid itulah tempat berkumpulnya manusia. Talaqihim. Ya, mereka saling bertemu. Fayajibu an takuna tahiratu minasyirki wal bid'ah wal khurafat. Maka masjid harus bersih dari segala macam kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Di andan nasa yatalaqqu fiha al-ilmi wal ibadah. Karena di dalamnya masjid itu dilakukan manusia untuk menuntut ilmu dan beribadah. Fa idza wajadu fil masajid syai'an min asy-syirki wal khurafat ta'atharu bidzalika nasharuhu fil ard, fayajib an takuna al-masajid mutahharatan min asy-syirk. Maka kalau ada kita temui masjid yang seperti ini yang bercampur dengan kesyirikan di dalamnya, maka tugas kita adalah membersihkannya dari segala macam kesyirikan. Dakwah, ajak kembalikan masjid kepada fungsi utamanya, yaitu beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah, ajak mereka untuk kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala, agar masjid itu kembali bersih dari peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ajak. Ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, nah dikatakan ini Allah beliau mengambil hujah dari surat Al-Hajj ayat ke-26. Wa idza bawa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Allah perintahkan kepada Ibrahim, ya, untuk mendekatkan atau mendirikan rumahnya
jangan berbuat syirik di dalamnya. Wa tahhir baitiya lit-taifi, bersihkan rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Wal qa'imina, untuk orang-orang yang salat. Wa ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukun dan orang-orang yang sujud. Apa maksud taharuhu min madza? Membersihkan dari apa? Maksudnya adalah taharuhu minasyirki wal bid'ah wal khurafat. Membersihkan masjid Allah dari segala macam bid'ah, kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Kama annahu aidan yutahhiru minan najasati wal qadhurat, ya. Maksudnya supaya seperti halnya masjid kita bersihkan dari segala macam najis. Najis-najis yang nampak, ya. Tentu juga harus lebih bersihkan lagi dari najis-najis yang tidak tampak seperti kesyirikan. Najis yang lebih berbahaya yaitu kesyirikan, ya. Nah, ikhwan ya adzillah wa iyyakum, wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman fala tad'u, la nahiyah, wa tad'u fa'ilun mudhari majzum, dan nahiyah, lam nahiyah, lamnya sini lam nahiyah, lam larangan, dan tad'u maksudnya ada fi'il mudhari, ya, majzum lam an-nahiyah, wa alamatu jazmuhu adhfun nun lianna asluhu tad'una, wa dakhala alaihi al-jazim wa huwa la an-nihayah, maksudnya ini larangan. La tad'u maksud larang, lam larangan. Fala tad'u ayuhan nas ma'allahi ahada, janganlah kalian menyeru, wahai sekalian manusia, jangan kau seru selain Allah. La tastaghitsu bi ahadin ma'allah, jangan kalian minta pertolongan kepada siapapun juga bersama Allah Subhanahu wa taala. Kayyakuna bi ya Allah ya Muhammad, atau seseorang yang berkata ya Allah ya Rasulullah, atau ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Abdul Qadir, atau dia berkata ya Abdul Qadir ya Muhammad, atau ma asyabbaha dzalik, atau dia yang seperti itu, ya, fa innallaha la yarda bidzalika wa la yaqbalu, Allah tidak ridha siapapun yang melakukan itu, dan Allah tidak akan menerima amal ibadah orang yang melakukan kesyirikan seperti itu. Maka ikhwan yang adzillah wa iyyakum, ya, wala tad'u ma'allahi ahada, maksudnya adalah naqratun fi siyaqin nahi wa ta'am kullu ahadin, yaitu apapun sudah ahadun itu siapapun juga, baik itu malaikat yang mulia, nabi yang diutus, apalagi cuma sekedar wali, maka jangan diseru di dalam masjid, apalagi orang yang tidak dikenal. Nah, ini ikhwan ya adzillah wa iyyakum, pemahaman yang kedua yang harus ditanamkan oleh setiap orang yang ingin beragama Islam. Setelah dia mengetahui pada pemahaman yang pertama tentang siapa yang menciptakan dia, kemudian dia ketahui tujuan apa dia diciptakan, lalu dia diajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masalah yang kedua harus dia ketahui hal-hal yang dapat membatalkan ibadahnya, yang menyebabkan dia kehilangan tujuan, yang menyebabkan dia tidak tercapai misinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba untuk beribadah hanya kepadanya. Nah, demikian ikhwan yang adzillah wa iyyakum. Dia harus tahu ini bahwa hal yang akan merusak tujuan kita diciptakan adalah kesyirikan. Karena kesyirikan akan hapus seluruh amal ibadah kita. Maka itu berhati-hatilah ikhwan yang adzillah wa iyyakum terhadap kesyirikan, maka pelajarilah dengan benar, maka kita akan ketahui bagaimana hakikat kesyirikan itu nanti dalam risalah yang berikutnya tentang Qawaidul Arba' atau kaidah yang 4, tata cara memahami bagaimana kesyirikan itu ada dan apa macam jenis kesyirikan itu, ya, supaya kita jelas dan faham, ya, dan bagaimana bahayanya kesyirikan itu. Seseorang yang melakukan kesyirikan maka akan hapuslah seluruh amal ibadah tanpa terkecuali. Sampai kapan? Sampai dia meninggalkan peribadatan pada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ikhlas, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan yang ada di wayakum, saya rasa cukup sampai di sini sesi materinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, kami persilahkan, angkat tangan dulu biar ketahuan yang nanya siapa.
Ya, ada pertanyaan dari Syekh Lasto ya. Masya Allah. Semoga Allah merahmati antum, Syekh. Jaga antum semua. Ya. Syekh Lasto bertanya, apakah boleh kita kangen sholat berjamaah dan sholat jamaah di masjid di saat ada wabah yang melanda di daerah sekitar kita tinggal? Sedangkan di masjid dikumandangkan azan. Ya ikhwani adrillah wa iyyakum. Sholat jamaah. Seorang muslim pasti akan rindu. Ya. Seorang muslim. Ya. Seorang muslim pasti akan rindu saat-saat bersama Robnya. Ya. Gak ada seorang muslim yang merasa nyaman dari merasa jauh dari ibadah kepada Allah. Apalagi sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah saat kita bisa beribadah pada Allah, ya kan? Ketemu dengan teman-teman. Dan wajar kalau kita rindu. Ya kan? Wajar kita rindu. Tapi ikhwan yang adillah wa iyyakum, ibadah itu bukan untuk kepuasan hati. Ibadah itu adalah tunduk dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rindu untuk berjamaah, sholat berjamaah, kita rindu untuk ke Baitullah. Walaupun kita rindu untuk sholat berjamaah, kita rindu untuk Baitullah, untuk haji, umrah, ya. Tapi ibadah itu bukan memuas syahwat kita. Hakikatnya ibadah itu adalah tunduk dan kepatuhan. Dan agama kita pada saat ini, wabah ini demikian berbahayanya. Ya. Sampai ada seorang penyair mengatakan, sampai Ka'bah itu sepi dari yang tawaf di sekitar. Ya. Tentu ini adalah hal yang menyakitkan hati. Gitu. Lihat rumah Allah sepi dari beribadah. Nanti kita juga rindu sama hal-hal yang itu. Ya. Tapi sekali lagi, bahwa ibadah itu bukan cuma sekedar memuaskan hati, tapi tunduk dan patuh. Ada kaidah usul yang mengatakan, tarkul mafasid yubda'u min jalbul masalih. Meninggalkan keburukan itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat atau kebaikan. Ya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berpuasa, ya, puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Tapi ketika badan seseorang menjadi lemah karena dia sakit atau sedang safar, yang puasa itu dapat membahayakan dirinya, maka Allah berikan keringanan untuk menggantinya di hari yang lain. Ini kaidah ini diambil. Ya. Talqul mafasid yubda' min jalbul masalih. Meninggalkan mafsadah, keburukan, itu diutamakan sebelum kita mengambil maslahat. Kita tahu bahwa sholat berjamaah itu banyak faedah yang bisa kita ambil. Tapi saat ini kita nggak tahu musuh kita. Hal yang membahayakan buat kita di mana. Ya. Maka para ahli mengatakan, janganlah kita berkumpul di dalam masjid karena ini bisa berbahaya. Itu ikhwan yang adalah wa yakum. Saat ini yang terbaik adalah kita tetap sholat di rumah.
menjaga anjuran dari para ahli untuk social distancing, yang menjaga jarak, atau personal distancing, menjaga jarak antara diri kita dengan yang lain. Ya, walaupun hati kita ingin bertemu dan bersalaman dan berpelukan, tapi Allah menghalanginya. Ya, yang mesti kita tangisi saat ini adalah demikian besar dosa-dosa kita sampai kita terhalang untuk ibadah Allah di masjid-masjid. Maka tangisilah dosa-dosa kita di rumah. Ya, tangisi dosa-dosa. Mohonlah ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita dan segera mencabut atau menghapus wabah itu. Dan wabah ini jelas karena dosa-dosa kita. Karena dosa besarnya dosa kita sampai kita terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang ada wa iyyakum, bersabarlah atas bala dan musibah ini. Sabarlah atas ujian yang Allah berikan pada kita. Kita yakini bahwa ini adalah semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tetap bersabar, ya. Kita harus tetap bersabar. Demikian ikhwan yang ada wa iyyakum. Semoga antum Pak Lastro, ya Lastro, mudah-mudahan antum bisa memahami, ya, kerinduan antum sama seperti kerinduan kita semua untuk kita kembali ke masjid. Kita banyaklah istighfar, banyaklah mohon ampun pada Allah. Karena permohonan ampun kita ini akan menyambut bala. Ya. Semoga Ramadan nanti kita bisa ketemu lagi. Ya. Demikian ikhwan yang ada wa iyyakum. Kemudian ada lagi yang tanya lain. Nah, ini ada yang angkat tangan lagi nih. Dendi, tafadhol. Ya, Tad. Ya, silakan. Terkait dengan kesyirikan itu, Tad, kebanyakan orang kan merasa aman gitu, Tad, setelah mengucapkan syahadat itu. Ya. Tidak ada rasa takut terhadap syirik itu dalam dirinya karena sudah merasa aman. Nah, ini pencerahan terhadap harus hadirnya al-khauf syirk itu kan harus terus ini kan, Tad, daripada merasa aman bahwa kita terlepas dari syirik gitu, Tad. Ya. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah. Ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau sampai di Mekah, ya, dan beliau berdoa pada Allah. Apa doa beliau? Yang pertama beliau doakan negeri. Beliau katakan, Rabbi ja'al hadzal balad aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajdubni wa baniya na'budul asnam. Tapi doa yang keduanya, lihat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, wajdubni wa baniya an na'budul asnam. Jauhilah aku dan anak turunanku dari menyembah berhala. Ya. Ya, maka ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Jadi yang Nabi Allah Ibrahim saja, ya, kita tahu track record Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau orang yang ketika muda menghancurkan berhala sendirian. Ditangkap oleh rajanya ketika itu Namrud. Dilempar ke dalam api. Untuk apa? Mempertahankan tauhid. Orang yang rela meninggalkan anaknya dalam keadaan masih bayi dengan istrinya yang baru melahirkannya di tengah padang pasir yang tidak ada apapun juga, ya. Allah gambarkan biwadin bi ghairi dzi zar', di tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Dia tinggalkan anak istrinya di sana. Karena apa? Karena tauhidnya yang demikian kencang dan kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia tinggalkan anak dan istrinya di sana. Ya, padahal dia tahu bahwa kalau tanpa tauhid semua, tanpa keyakinan pada Allah, tentu kematian sudah berada di hadapan kedua buah hatinya itu, istri dan anak. Tapi karena tauhid yang tinggi, maka dia rela meninggalkan anak istrinya di tempat yang asing. Maka tidak ada satupun keraguan bahwa Ibrahim alaihissalam ini adalah ahli tauhid. Ya. Track recordnya bagus. Tapi ikhwan yang adrillah wa iyyakum, Ibrahim alaihissalam yang demikian sudah kuat tauhidnya,
sudah melihat pertolongan Allah berada di hadapan matanya ketika dia dilempar ke dalam api, tapi dia tidak terbakar. Dia masih berdoa pada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak turunanku dari perbuatan syirik. Yang secara akal mustahil Ibrahim alaihissalam, ya, secara akal mustahil Ibrahim alaihissalam itu berbuat syirik. Mustahil. Tapi dia tetap berdoa dan meminta kepada Allah agar dijauhi dari segala macam kesyirikan. Kenapa? Karena dia tahu betul betapa kesyirikan itu berbahaya buat dirinya. Kesyirikan itu akan menghancurkan seluruh amalnya. Maka dia terus meminta kepada Allah agar dijauhi kesyirikan. Ya. Nah, ikhwan ya adzalillah wa iyyakum, kalau seandainya orang sekelas Ibrahim alaihissalam, ya, sekualitas Ibrahim alaihissalam, kemudian dia takut pada kesyirikan, ya, lalu siapa yang merasa aman dari kesyirikan? Ya. Siapa yang bisa aman dari kesyirikan? Kalau Al-Khalil, orang nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW, takut terhadap kesyirikan. Lalu siapa yang berhak berani sama kesyirikan? Itu karena kitanya jahil. Ya. Maka tidak boleh seseorang itu berhenti belajar tauhid. Jangan merasa bahwa saya sudah mengerti tauhid. Ini orang yang mengatakan saya paham tentang tauhid, ini orang yang kena syubhat utama. Syubhatnya apa? Merasa aman dari kesyirikan. Dianggap syirik itu kalau seseorang itu berbuat dikatakan musyrik itu kalau dia berniat melakukan kesyirikan. Padahal ikhwani adzalillah wa iyyakum, orang-orang jahiliyah mereka melakukan kesyirikan itu niatnya beribadah kepada Allah. Niatnya mendekatkan diri pada Allah. Tapi Allah menghukumi mereka musyrik. Ini yang mesti dipahami. Banyak orang sekarang nggak paham tentang masalah ini. Dan ini yang disayangkan. Mestinya kita belajar tauhid dulu. Maka dikatakan ilmu itu bermacam-macam. Sedangkan usia kita sangat terbatas. Maka sebelum kita mempelajari ilmu yang lain, pelajari dulu yang utama. Yang menyelamatkan kita dari neraka apa? Pelajaran tauhid. Sebelum yang lain. Kita tauhidnya belum hatam, tauhidnya belum selesai, tapi sudah loncat ke pelajaran yang lain. Yang akhirnya inilah terkena syubhat syaitan. Dikelabu dia dengan syaitan. Akhirnya dia jauh dari pelajaran tauhid. Nah, akhirnya ketika ada orang memperingatkan tentang bahayanya kesyirikan, memperingatkan tentang pentingnya tauhid, lalu orang yang memperingatkan itu diberi gelar-gelar yang buruk. Ya, Wahabilah, agama barulah, mazhab kelima lah, atau yang lebih menyakitkan apa? Takfirilah, khawarij lah. Padahal mereka yang menggelar ini, mereka sendiri tidak pernah belajar tauhid. Atau mungkin belajar cuma kulitnya saja. Tidak belajar secara rinci. Maka ini orang yang terkena syubhat syaitan. Waliyadzubillah. Maka kita berlindung pada Allah dalam hal ini. Maka ikhwan ya adzalillah wa iyyakum, jangan kita merasa aman dari kesyirikan. Ya. Karena satu saja seseorang melakukan kesyirikan, baik dia melakukannya baik dengan sungguh-sungguh ataupun main-main atau karena takut, ini akan jatuh pada kesyirikan. Ya, walaupun dia tidak berniat melakukan, kecuali orang-orang yang dipaksa. Itu pun dengan catatan hatinya tetap tenang dalam tauhid. Tapi kalau dipaksa hatinya juga ikut gembira, maka dia juga jatuh dalam kesyirikan. Maka diperhatikan itu. Nah ini ikhwan yang harus difahami. Maka kita harus waspada terhadap kesyirikan. Hati-hati, jangan merasa aman. Ya. Dan orang yang merasa aman dari kesyirikan hanya orang-orang yang tidak mengerti apa itu kesyirikan. Waliyadzubillah. Dan semoga Allah menjaga kita dari itu semua. Wallahu taala alam. Ya, pertanyaan yang berikut dari Syekh Sunario. Syekh Sunario masih monitor? Masih Ustaz. Ya, baik. Antum tafadhol cerita bertanya. Begini Ustaz, gimana kalau kita sholat di masjid yang ada kuburannya, dia posisinya di sebelah kanan imam Ustaz. Jarak antara kuburan dengan dinding masjid hanya beberapa meter. Ya. Sehingga kalau jamaah yang sebelah kanan itu akan menghadap langsung ke arah kuburan tersebut. Gimana Ustaz? Ya. Baik.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwah, tadi Pak, apa namanya? Tadi dikatakan oleh Syekh Fauzan, yang dinamakan masjid itu adalah ketika diseru di dalamnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang diseru, sedangkan yang lainnya tidak. Ya, kalau ada yang lain yang diseru selain Allah, maka itu tidak bukan dinamakan masjid. Maka tadi juga dikatakan, janganlah membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan jenazah di dalam masjid. Ya, karena itu akan merubah namanya, bukan lagi masjid tapi namanya kuburan. Nah, ikhwan yang adalah wayakum, bagaimana kalau kuburannya sudah ada tapi di depan? Nah, ini ikhwah, kalau kuburannya berada di arah kiblat, maka ulama semua sepakat terlarang sholat di tempat ini. Ya, terlarang sholat di tempat seperti ini. Ya, yang masjidnya berada di arah kiblat, di arah kiblat. Apalagi tidak ada penghalang sama sekali. Ya, tidak ada penghalang sama sekali. Tapi kalau seandainya masjidnya itu masih di sebelah kanan, sebelah kiri, atau di belakang, bukan di arah imam, tapi di belakang, ya. Ini sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan masih boleh sholat di dalamnya. Walaupun Syekh Albani dengan keras mengatakan tidak boleh sama sekali. Bahkan dianggap berdosa sholat di masjid yang ada kuburan. Tapi Syekh bin Baz mengatakan boleh selama ada pagar pemisah antara kuburan dengan masjid. Nah, yang antum tanyakan tadi, bahwa kuburan itu di arah kiblat, berarti di depan. Maka ini tidak boleh sholat di tempat seperti ini, karena ini tidak dianggap masjid. Ya. Ini dianggapnya sebagai kuburan. Ya. Jadi adalah cari tempat lain yang masjidnya tidak ada kuburan yang di arah kiblat. Ya. Ini lebih selamat. Wallahu ta'ala alam. Ya, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada yang lain, kita cukupkan jumpa kita malam hari ini. Ya, semoga Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, dan di akhir ini kita berdoa berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat pandemi atau wabah yang menimpa kita ini, sehingga kita bisa kembali bersama-sama bertemu muka, ya, bertemu fisik, ya, bukan cuma di dunia maya yang memang sangat menyakitkan juga ketemu di dunia maya, karena kita gak sebebas ketika bertemu, gitu ya. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal, Allah masih mempertemukan kita walaupun lewat dunia maya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengikat hati-hati kita di dalam kebaikan. Semoga Allah menjaga tauhid kita dan kita hidup di atas tauhid, kemudian beramal dengan amalan tauhid, dan kita mati di atas tauhid, dan kita dikumpulkan dengan para muwahhidin atau ahli tauhid nanti di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, sehingga Allah mengangkat musibah yang menimpa kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang meninggal karena musibah ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan mencatat mereka sebagai syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Demikian ikhwan yang adalah wa yakum, kita tutup jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.